到最重要。团长，马上就来找你！行，生生。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Throne of Steel episode ke-153. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Hao Chen bersama dengan timnya melawan penjaga dari pilar bulan, yang singkatnya mereka bisa mengalahkan penjaga tersebut, yang juga memberikan kepala baru bagi Hou Yue yang sekarang ia memiliki 6 kepala. Dan setelah itu Hao Chen bersama dengan Hou Yue menghancurkan pilar bulan. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja adanya Kaisar Feng Shui, Agres, dan juga pemilik Istana Bintang muncul, yang ternyata mereka telah menjebak Hao Chen untuk bisa membuat Hao Chen memasuki Istana Bintang dan mereka menghabisi Hao Chen di sini. Singkatnya Hao Chen dan juga Kaisar Feng Shui mereka berdua saling mengobrol, dan pada akhirnya Kaisar Feng Shui memberikan tawaran kepada Hao Chen agar teman-temannya Hao Chen selamat, Hao Chen harus tewas. Yang singkatnya Hao Chen menerima tawaran itu, tetapi dengan mereka melakukan pertarungan duel, yang kemarin pun Hao Chen menggunakan seluruh kekuatannya yang membuat Hao Chen menerobos ke level ke-9. Tetapi sayangnya kekuatan Hao Chen masih belum mampu untuk bersaing dengan Kaisar Feng Shui, yang Kaisar Feng Shui sendiri bisa mengalahkan Hao Chen dengan sangat mudah. Yang pertarungan itu pun mengakibatkan Hao Chen tewas, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Hao Chen yang sudah tidak tersadarkan diri di pangkuan dari Chai-Er. Dan teman-teman Hao Chen tak terima dengan hal ini. Mereka semua pun langsung mencoba untuk menyerang ke arah dari Kaisar Feng Shui, tetapi Kaisar Feng Shui dengan mudahnya dapat mementalkan mereka semua. Chai-Er yang masih bengong karena ia masih belum bisa menerima atas kematian dari Hao Chen dan juga mengingat kenangan masa lalu mereka, dan tiba-tiba saja Chai-Er langsung mengamuk dengan menggunakan perubahan keduanya. Yang langsung mencoba untuk menyerang ke arah dari Kaisar Feng Shui, tetapi Kaisar Feng Shui dapat menghentikan Chai-Er dengan mudah. Dan di sini juga Kaisar Feng Shui tidak akan menghabisi mereka semua karena ia juga telah berjanji kepada Hao Chen kalau ia tidak akan menghabisi teman-temannya Hao Chen. Yang lalu pun Kaisar Feng Shui mengeluarkan mereka semua dari wilayah bintang, dengan mereka semua yang dipindahkan ke tempat dari Gunung Tulang. Agres bertanya kepada Kaisar Feng Shui apakah mereka beneran tidak akan menghabisi teman-temannya Hao Chen. Kaisar Feng Shui menjawab kalau ia telah berjanji kepada Hao Chen, dan juga Kaisar Feng Shui memberitahu kepada Agres bahwasanya cukup sulit bagi dirinya untuk menewaskan Hao Chen sebelumnya karena Hao Chen sendiri merupakan darah keturunan Feng Shui, yaitu cucunya Feng Shui. Jadi di sini ibunya Hao Chen itu merupakan anak dari Feng Shui ini. Yang hal ini pun juga membuat Feng Shui bergetar karena ia tak menyangka akan menghabisi Hao Chen menggunakan tangannya. Para monster yang berada di Gunung Tulang melihat keberadaan dari para manusia, yaitu teman-temannya Hao Chen, langsung mencoba untuk menghabisi mereka. 团长， Tetapi dengan segera Feng Shui menghentikan mereka semua dengan mengatakan kalian semua jangan mengganggu mereka dan biarkan mereka pergi dari tempat ini dengan selamat. Para monster di sana pun mematuhi perkataan Feng Shui. Sedangkan di tempat dari benteng pertahanan manusia, para pihak monsternya Feng Shui masih menyerang benteng pertahanan manusia. Tetapi
Tetapi tak lama kemudian Feng Shui memberikan pengumuman kepada semua orang untuk berhenti melakukan penyerangan, dan mereka semua ditarik mundur oleh Feng Shui sambil mengatakan kalau Hou Chen telah tewas dan mereka sekarang tidak perlu lagi melanjutkan penyerangan ini. Para monsternya Feng Shui mematuhi perintah Feng Shui yang langsung pun mereka semua mundur dalam pertarungan dan melakukan gencatan senjata, yang hal ini pun seketika membuat para pihak manusia kebingungan kenapa pihak musuh malah berhenti menyerang dan gencatan senjata, padahal mereka sendiri sekarang posisinya telah berhasil untuk membojokkan mereka, tetapi mereka malah mundur. Dan alasan Feng Shui melakukan hal ini tentu saja karena untuk menepati janji dari cucunya yaitu Hou Chen. Sedangkan di tempat dari aliansi manusia, mereka membicarakan mengenai kabar yang sebelumnya Feng Shui katakan kalau Hou Chen telah tewas, membuat mereka berpikir kalau itu merupakan kabar bohong karena mereka yakin Hou Chen ditangkap oleh mereka dan mereka masih bisa untuk menyelamatkan Hou Chen. Tetapi kakeknya Hou Chen memberitahu kepada mereka semua kalau kabar yang disampaikan oleh Feng Shui memang benar kalau Hou Chen telah tewas karena tahta divanya Hou Chen tidak bersinar lagi, yang menandakan kalau Hou Chen memang beneran sudah tewas. Hal ini pun seketika membuat para aliansi dari manusia mereka semua bersedih mendengar kabar tersebut dan mereka semua terdiam. Diperlihatkan juga ibunya Hou Chen, teman-temannya Hou Chen juga ikut merasa bersedih mendengar kabar kalau Hou Chen telah tewas. 不可能！ 好人不会死的。方知晨曦，立刻前往魔族搜。 Sedangkan untuk rombongannya Zanfeng, mereka dengan segera melakukan pergerakan untuk pergi ke tempatnya Hou Chen dan juga timnya untuk melakukan evakuasi kepada mereka untuk membawa mereka kembali ke tempat aliansi. Sedangkan untuk rombongan Hou Chen, di sini teman-temannya Hou Chen mereka semua menangis atas kehilangan Hou Chen, dan untuk CR sendiri ia masih tidak tersadarkan diri akibat serangan dari Kaisar Feng Shui sebelumnya. Dan di sana semua teman-temannya Hou Chen mereka semua menyalahkan diri mereka sendiri karena mereka yang tidak bisa menyelamatkan Hou Chen. Mereka masing-masing menganggap kematian Hou Chen karena mereka yang tidak mampu untuk melindungi Hou Chen. Tak lama kemudian rombongannya Zanfeng telah sampai di tempat mereka, dan di sana pun mereka juga ikut bersedih karena melihat Hou Chen yang telah tiada. 杨文正， Dan Wenzu mengajak kepada mereka semua untuk kembali ke tempat aliansi agar mereka semua aman. Dan tak lama kemudian CR telah terbangun, yang di sini pun CR kembali bersedih atas kehilangan Hou Chen, yang apalagi di sini CR telah mendapatkan semua ingatannya, membuat ia semakin tak bisa kehilangan Hou Chen. Karena CR yang sudah kehilangan harapan hidupnya, CR ingin meselebeu dirinya, yang hal ini pun seketika membuat yang lainnya menjadi khawatir dan mencoba untuk menghentikan CR. Tetapi tak lama kemudian tiba-tiba saja adanya sebuah suara yang menghentikan CR, yang ternyata itu berasal dari Xiaolei. Yang bagi kalian lupa siapa Xiaolei ini, yang dimana Xiaolei merupakan penghuni dari Pulau Impian. Mendengar hal ini seketika membuat CR teringat dengan Xiaolei, yang langsung pun CR mengajak mereka semua untuk mengajak Hou Chen pergi ke tempatnya Xiaolei, mana tahu Xiaolei akan bisa menyelamatkan Hou Chen. Singkatnya rombongan CR membawa Hou Chen ke tempatnya Xiaolei, yang singkatnya setelah mereka sampai di tempatnya Xiaolei, Xiaolei pun langsung mencoba untuk menyelamatkan Hou Chen, yaitu dengan ia menyalurkan energinya untuk memberikannya kepada Hou Chen. Proses itu berjalan, yang dimana proses itu tampak membuahkan hasil dengan luka yang dialami oleh Hou Chen secara perlahan dapat pulih dalam waktu yang cepat, yang sampai pada akhirnya juga lubang di bagian dadanya Hou Chen dapat tertutup kembali. Dan setelah itu pun prosesnya telah usai, yang seketika pun membuat semua orang menjadi sangat dagdikduk apakah Hou Chen bisa diselamatkan. CR dengan penuh khawatir memeriksa nafasnya Hou Chen, dan di sini pun CR harus bersedih karena ternyata Hou Chen masih belum bernafas. Xiaolei memberitahu kepada CR kalau jantungnya Hou Chen telah mengalami luka yang sangat fatal, membuat bagian tersebut tidak bisa disembuhkan oleh Xiaolei. Tetapi untuk jiwanya Hou Chen, ia masih berada di tubuhnya Hou Chen alias Hou Chen masih tertidur, dan setidaknya mereka masih membutuhkan 7 hari untuk bisa benar-benar menyembuhkan Hou Chen. Tetapi Xiaolei memberitahu kalau mereka masih memiliki harapan untuk membuat Hou Chen tersadarkan diri, yaitu dengan mereka membawa Hou Chen ke dalam menara elektrolog alias Legacy.
灵魂不散。可怜那位能救罗浩辰，伊莱克斯，感受过一丝超越神明的力量。 Karena dulu Sholle pernah merasakan waktu berada di menara Electrolux, ia merasakan kalau di sana memiliki hawa yang sangat aneh, yaitu memiliki kandungan kekuatan yang sangat unik yang belum pernah dirasakan oleh Sholle. Dan di sini pun Sholle yakin kalau Ho-Chen akan bisa diselamatkan di menara Electrolux tersebut. Tetapi Hanyu merasa sedikit khawatir bagaimana mereka bisa memasuki menara Electrolux. Sekarang pemimpin mereka tidak tersadarkan diri dan hanya Ho-Chen yang bisa membawa mereka masuk ke dalam menara tersebut. Chair menjawab kalau ia akan mencoba untuk membawa mereka masuk ke dalam menara Electrolux, yaitu dengan Chair memegang liontinnya Ho-Chen. Yang tadi sangka liontin itu merespon Chair dan Chair pun bisa membawa mereka masuk ke dalam menara Electrolux ataupun menara Ion. Dan di sana pun sang penjaga menara melihat Ho-Chen yang tak tersadarkan diri, ia menjadi sangat khawatir. Dan Chair pun bertanya kepada sang penjaga menara di mana Electrolux sekarang karena mereka membutuhkan Electrolux untuk menyelamatkan Ho-Chen. Sang penjaga menara menjawab kalau Electrolux sekarang sedang tertidur dan untuk mereka bisa membangunkan Electrolux, mereka harus bisa menguasai para guardian terlebih dahulu, yang mereka sendiri telah mengetahui kalau para guardian ini sangat sulit untuk bisa dikalahkan. Semakin menuju akhir dari penjaga itu, maka penjaga yang akan mereka hadapi semakin kuat dan mereka khawatir mereka tidak akan memiliki waktu sampai sejauh itu, apalagi sekarang Ho-Chen hanya bisa bertahan selama 7 hari. Namun CR ia masih belum akan menyerah sebelum dirinya mencoba, yang dimana ia bertekad untuk melewati ujian ini. Dan CR juga menyuruh kepada Wenzhou dan juga lainnya untuk mereka kembali ke tempat aliansi. Tetapi rombongan Wenzhou menolaknya dengan mengatakan kalau di sini mereka akan mencoba membantu karena mereka tidak ingin berdiam diri saja setelah melihat kondisinya Ho-Chen yang sangat mengkhawatirkan. CR memahaminya dan ia pun mengajak mereka untuk ikut serta dalam membantunya menghadapi ujian ini. Setelah itu CR menggendong Ho-Chen dan lalu pun sang penjaga menara membantu mereka untuk membukakan jalan menuju ke tempat ujian. 把龙浩辰救回来，开始吧。 Dan juga sang penjaga menara akan langsung membawa mereka ke tempat dari sang guardian dan menghilangkan level-level bonus yang akan membuang waktu bagi mereka, yang di sini artinya mereka akan langsung berhadapan melawan sang guardian setiap levelnya, yang sekarang mereka akan menuju ke level ke-6 dan selanjutnya level ke-7, dan sampai mereka berhasil menyelesaikan ujian ini baru mereka akan bisa bertemu dengan Electrolux. Sang penjaga menara juga mengingatkan kepada mereka karena Ho-Chen yang tidak tersadarkan diri, maka di sini menara Ion tidak memiliki pemilik yang sah. Mereka juga akan bisa terjebak di menara Ion ini, jadinya mereka harus berhati-hati. CR memahaminya, yang lalu pun CR menggendong Ho-Chen dan mereka semua pun mulai memasuki tempat ujian. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 你是他最重要的团长。